Jika ada vlogger, assalamualaikum. City Slicker sejuta umat, irit, check this out. Ketemu Om Didit lagi. Gua mungkin, kayak agak sengak nih gua kalau review dia, beneran. Aduh. Ini jawara gua beneran. Ini mobil yang keempat, ya kan? Di channel gua. Channel orang banyak. Iya sih, kayaknya ya. Banyak komen, kenapa sih modifnya kayak gini-gini? Emang nih thinkingnya apa ya? Out the box banget ya pokoknya modifnya. Loh, nggak out of the box lah. Tapi bener. Gue minimalis kok, bener-bener minimalis banget emang buat harian. Ya sekarang. Tapi katanya ya kan, karena pas dia ngomong bangun kijang, dia tuh pelit. Motonya buntutnya doang di IG-nya. Apa nih gitu kan. Pas gue japri ini kayak sesuatu nih. Soalnya dia kan biasanya main mobil yang ora umum. Ya kan? Ora umum. Sekarang umum ya kan. Jadinya gimana? Nah, lu kalau kepo banyak nih mobilnya. Ini mobil dia. Banyak kan? Aduh. Bener-bener modifan dia tuh gua banget, yang karakter 90-an-nya gua banget gitu kan. Tergantung umur sih sebenarnya. Umur. Nah, Om, kenapa lu kepikiran udah mulai ke mobil yang umum? Sebenarnya sih bukan kepikiran gimana, gue memang perlu mobil yang buat harian kan, yang dipakai karena kemarin kan gue pakai Grand Max tuh, yang buat kaki, buat mundar-mandir segala macam. Cuma kan capek ya, gue udah mulai capek untuk manual kayak segala macam. Kayaknya kan gue berutinitas ketemu macet dan keluar kota juga lagi jarang kan. Jadi akhirnya ya gue lepas, gue cari Matic. Ya pilihan yang tepat yang nambahnya nggak terlalu jauh ya ke Innova gitu kan, yang Matic. CC-nya juga lumayan cukup, mumpuni, nyaman dipakai juga ya udah. 2000 cc ya? Ini 2000. Oh ya, ini sebenarnya kijang tahun berapa sih? Oh ini Innova bensin yang tipe V tahun 2009. 2009. Cuma gue versi cuma di bagian belakang aja lampu gue ganti yang Grand Innova yang tahun 2012 ke atas. Oke. Itu aja sih. Detail ntar, gue nanya mobil dulu. Baru ngangkat kapan ini? Ini ngangkatnya sebelum lebaran kali kemarin ya? Sebelum lebaran ya, sebelum lebaran. Nah, sebelum ke ubahan mobil nih, kan simple tapi pasti kalau seorang Didit ubahannya sesuatu banget. Gue nanya dulu deh. Banyak yang nanya, irit gak Om? Pertanyaannya itu juga. Ini sebenarnya irit gak? Waktu gue ambil sih, jujur kalau Innova sih nggak ada yang bilang irit ya, karena memang rata-rata kalau yang bensin orang bilang boros. Nah itu kan suatu tantangan buat gue sih. Maksud gue kenapa sih mobil nggak bisa irit? Sebenarnya mesin enak loh, mesin 1 TR ini badak mesinnya sebenarnya. Terus tenaga juga harusnya lumayan. Gue dapet tuh udah boros, belet. Nah itu gue coba gue cari, gue tanya-tanya segala macam. Ya kadang-kadang juga gue jujur ya, seumur hidup gue punya Innova baru ini. Oh baru. Gue udah sama mobil tua lo tau. Iya makanya mobil tua dan gue mobil retro, jadi gue punya Innova ya mobil keluarga ya baru ini gitu kan. Jadi gue mesti belajar dulu beberapa, gue tanya-tanya. Ternyata memang bisa lah. Bisa. Diselesaikan masalah boros, masalah nggak bisa lari gitu. Nanti kita bahas ya kalau kita udah bahas ke bagian mesin ya. Ini gue demen. Nah, nih gue bener-bener kepo, dia main mobil umum. Konsepnya apa nih kalau lo? Jadi gue pernah kan Karimun gue rally look gitu, kayaknya gue bikin rally look lagi kayaknya agak bosen ya. Dulu gue pernah main, zaman dulu gue main Alto namanya. Kalau zaman dulu namanya All Terrain Off-Road ya. Sekarang ini gue bikin kayaknya biar enak dipakai harian, gue keluar kota nyaman, terus juga pokoknya nggak ribet lah. Bisa ke mall juga, bisa kalau bikin rally look lagi kayaknya kok bosen ya. Terus ya gue bikin alirannya City Slicker. City Slicker itu modelnya mirip Alto juga, cuma lebih ke ya lebih sopan lah dandannya buat dipakai mobil semi off road tapi pakainya buat dalam kota istilahnya gitu. Bisa nongkrong di mall. Pastinya gitu. Ban pun juga gue pakai yang nggak terlalu kasar, gue pakai all terrain. All terrain juga kembangnya gue pakai yang halus. Nah, modifnya Om, apa sih yang lu rubah? Sebenarnya simple kelihatannya, tapi kalau lu lihat secara detail, ngangkat banget nih mobil. Dari depan dulu. Depan sebenarnya gue cuma nambah
fog lamp aja, fog lamp Hella nih, Ya. jadi bumper. Sama gue delete chrome, jadi gue bikin warna body. Monoton iya. juga gue bikin putih, yang chrome-chrome-nya jadi gue sisain dikit-dikit aja. Yang ini kan chrome. Ya, Oke. generasinya kalau yang tipe V itu udah chrome semua kan, Oke, jadi oke. terlalu rame ya, jadi gue putihin. Terus apa ya, spion juga gue putihin juga, beberapa item gue putihin lah. Tapi tetap gue sisain di handle pintu chrome karena buat nemenin velgnya yang polish chrome juga, jadi ada temennya lah. Nggak hilang semua, nggak pucet. Oke. Nah, selain fog lamp apa lagi, Om? Selain fog lamp, nggak ada ya, paling kayak tadi itu facelift, lampu belakang digantiin tahun muda. Udah itu aja sih. Kalau body tetap gue pertahankan karena untuk gaya style begini sebenarnya body kit sih nggak perlu ya. Iya. Body kit yang ada pun udah, bukan nggak ada body kit yang ada, kondisi bumper sekarang udah cakep sih, nggak perlu Oke. tambah-tambah macam-macam. Nah, ini nih. Stiker. Ya, ini stiker. Jadi waktu gue bersihin nih lampu, dapat kan buram ya, gue bersihin, gue copot, sekalian gue stikerin. Tapi ini tricky juga. Jadi ada beberapa sempat orang nanya, lo cat ya katanya. Enggak, gue juga stiker juga. Kok orange-nya beda sih? Dia bilang gitu. Gue ngejar orange ini ke orange-nya biasa kalau US style tuh kan ada lampu-lampu Amerika, ada orange-nya di samping reflektor. Gue ngejar ke warna situ kan. Jadi ini stiker ini gue double sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau bikin gini, bagusnya dia bikin stiker itu kan yang transparan. Transparan. Itu ada dua tipe yang kuning kan, ada yang orange, ada yang kuning. Ya, benar-benar. Nah, jadi yang pertama lapisin kuning dulu, yang kuning yang kayak fog lamp itu kuning terang. Kuningnya dia baru yang orange, double. Ilmu jadi baru. warnanya dia mendekati ke yang USDM atau mendekati memang lampu sen bener. Kalau cuma satu lapis yang orange doang, dia kadang lebih tua, lebih belai, lebih muda, lain lah gitu. Iya, Tone-nya beda, pucat makanya. Jadi gue double, kuning dulu baru orange. Jangan kebalik ya, jangan orange baru kuning. Iya. Ini nih kalau seorang builder gitu kan, maksud gue ini hal yang murah stiker. Tapi kalau yang otaknya jalan, dapat loh. keren banget. Cukup, Mbah. Ada. Nah, ini kan sebenarnya simpel nih. Tapi kalau gue lihat, gue nggak tahu ya, kelihatan jadi gagah dan lebih tinggi sebenarnya. Tapi gue nggak tahu apa yang dirubah. Soalnya kan kalau gue lihat ya nut sama, tapi jadi tinggi. Nah, Iya. Ya Bener itu, karena gayanya gue pengen ngejar gaya-gaya SUV, SUV slicker gitu. Terus gue juga pakai ban ukuran jauh lebih besar daripada yang aslinya. Otomatis suspensi pasti gue custom. Jadi suspensi gue, jadi ada dua tipe buat ninggiin mobil nih. Gue nah ini. Ada dari main dari suspensi sama dari body. Kalau body itu body lift biasanya diganjel antara sasis sama body diganjel, ditambah gitu, dia naik. Nah, ada dari suspensi, ganti per, segala macam untuk shock breaker. Nah, gue lebih milih ke yang main kaki-kaki karena gue nggak ngomong ngerubah body terlalu tinggi dengan mengganjal sasis sama jarak sasis sama body nih, karena akan ribet banget, akan berkaitan sama mesin kan, radiator, selang-selang, kabel-kabel, shifter, mantik segala macam berubah semua tuh karena body misahkan sama sasis. Betul. Nah, ini gue main di kaki-kaki, tapi gue nggak mau ganti per karena gue takut nyamannya hilang. Karena Toyota udah ngasih yang terbaik lah, dia udah riset ya kan, pasti udah buat stabilnya, buat nyamannya, empuknya segala macam. Jadi gue ganjel, gue bikin aluminium, antara per sama bodi itu ada ganjelan, naik sekitar 5 cm depan belakang. Jadi bener efeknya kan bodinya naik, bener ya? Naik, tapi per tetap standar, per tetap nggak diapa-apain. Jadi kita ganjel aja bodinya yang di atas karet support tuh ya, kalau tahu shock breaker kan ada nempel di dalam kap mesin tuh ada itu. Nah, jadi dia dikasih ganjelan 5 cm di antara per dengan itu. 5 cm? 5 cm itu bodi naik, depan belakang. Jadi shock breaker pun nggak perlu lo panjangin yang depan. Yang paling lo mesti panjangin yang belakang shocknya. Karena shock dia kan modelnya model tusuk ya, atau model type atas bawah. Nah itu nggak bisa model kayak yang ngikut bodinya doang. Jadi shock breaker otomatis ketarik juga dia kalau yang belakang. Jadi lo mesti ganti yang punya Fortuner punya. Yang panjangan? Iya, Fortuner itu sekitar bedanya hampir 5 cm lah panjangin sama standar. Pas banget berarti 5. Iya, naiknya udah pas. Jadi per, jadi lembutnya, empuknya, kerasnya semua tetap standar bawaan pabrik, tapi bodi lebih tinggi. Oke, kayak ngomongnya masalah ke samping nih, per mulu. Samping Hok. Oke, sebelum kaki-kaki yang bikin jelimet gue tadi, atas. Jadi kalau urusan roof rack ini memang apa sih istilahnya crossbar ya? Ya, crossbar. Gue memang milih yang simple. Jadi gue nggak mau pasang roof rail dulu, roof rail kan? Iya, panjang. Nah, gue cari gimana caranya, ada nggak sih yang bisa langsung nempel tanpa roof rail? Ternyata ada gitu loh. Nah, ini nggak bocor ya? Biasanya kayak gini bocor nih? Oh enggak. Bocor enggak, sama berisik banget juga enggak ya. Kalau suara angin sih wajar ada ya. Ya biasa itu, kan suara angin kan? Suara dari atas palangan itu, tapi nggak terlalu mengganggu, Cuma enaknya yang model tanpa roof rail gini, lo masuk ke parkiran atau portal itu aman. Iya, karena pendek.
ya lumayan loh, beda 5 cm kan, beda 3 Iya. cm, 4 cm kan lumayan kan, lebih rendah Benar, dibanding roof ladder baru tumpuk ada crossbar kan lebih tinggi jadi malah Bener. kan. Heeh. Dan kalau seandainya ada crossbar itu boxnya juga lebih tinggi, angin lebih. Otomatis iya. Ini Iya. gue boxnya kalau gue pasang box lebih rendah otomatis boxnya. Jadi gue mau ke MBZ tol itu gue 2,1 masih lolos. Gerbang tol otomatis juga gue masih lolos pakai box. Jadi risetnya cakep-cakep. Nah, spion ori dong. Spion ini ori, cuma gue cat aja. Tadi gue jelasin Tadi, gue ya, cat, kata gue bikin satu warna chrome, biru putih. ya kan? Aslinya kan chrome kan, Iya, gue nggak iya. terlalu suka warna chrome gitu. Nah, ini mobilnya dia, gua nggak tahu mobil dia banyak ginian ini. Lu nemu aja kemana? Gue antena ini memang apa ya? Gue senang aja dengan gaya tinggi, terus pakai antena, gaya-gaya American style gitu. Kayak mobil gua taruh gini bagus juga kayak. Lu beli di mana sih? Kalau gini-gini, Ah, ini banyak ya kalau batangnya ini kawin-kawinan. Kalau bonggolnya ini punya Peugeot 05, 306, Peugeot lama. Terus batangnya gue beli di Toyota, tapi kalau orang Toyotanya bilangnya punyanya Vios, tapi gue nggak tahu Vios tipe apa. Emang ada yang pakai antena di atas, di atap model panjangnya juga nggak ngerti. Tapi yang jual bilang punya Vios katanya. gue jujur ya, gue lo nge-review dia ya, cuman tongkat kayak gini aja ribet jawabannya, banyak. Dari mobil A, mobil B beli di sini. Kawinan antenanya Asli juga loh. kawinan. Yang penting dratnya sama. Dratnya sama, iya benar, buat dratnya putar. sama, ya udah. Gitu. Nah, kaki kita dulu serangin. Di mananya Om yang rubah? Kaki. Pelek dulu deh, sama ban. Ya, velg sama ban. Velg Oke. sama ban ini gue kebetulan kan memang ya gue seneng banget mobil-mobil Amerika ya. Maksudnya Iya. gue memang main mobil retro segala macam. Jadi gue cari memang yang agak unik, agak memang sebenarnya menyusahin diri sendiri sih. Nah, Kenapa velg ini gue pakai punya Grand Cherokee. Cherokee, oke. Grand Cherokee yang Z tipe ZJ Hmm. Grand Cherokee ini. Nah, ini memang ring 16 tuh agak lumayan langka, agak susah nyarinya. Oke. Nah, gue dapat dari temen, terus udah di diamond cut ulang lagi, pelanginya juga lo lihat pelanginya ada lagi. Sucin lagi ya. Pelangi di vernisan apa di polisannya, di repaint lagi, gold lagi. Spek Oh, peleknya berapa sih? speknya. Ya. Speknya ini ring 16, ini lebarnya kalau nggak salah lebar 8 ya. ET? Nah, ET-nya itu karena dia nggak ada tulis ET. Pokoknya Sebenarnya Cherokee lah ya. Kayaknya Cherokee ini ET-nya nih kalau dipasang ini kan gue nggak pakai Peser. tadinya gue nggak pakai itu Ah. bisa masuk, cuma kalau kendalanya kalau velg ini velg kemarin itu mentok di kaliper rem. Jadi Oke. mau nggak mau lo mesti kasih spacer 4 mili tadinya gue kasih. Oh. Cuma sekarang udah lebih tebal nih, gue bikin spacernya gue bikin kalau nggak salah kemarin 8 mili deh. Oh. 8 mili yang belakang malah lebih tebal tuh 1 senti spacernya belakang. Gue keluarin sekalian malah. Spacer, gue bikin spacer Oh, aja. Gue panjangin baut roda. Oh iya. Karena iya, gue kalau iya. adapter velg ini jujur berat. Jadi kalau gue bebanin sama adapter lagi kasihan mobilnya. Nah, Mobil iya, kan iya, metik, iya. itu tambah lebih boros lagi. Pertama kedua kaki-kaki cepet rusak. Makanya ban juga nih, ban otomatis kan ini ban lebih gede nih daripada standarnya pabrikannya dia. Udah beban juga nih berat nih. Kalau Betul, gua tambah betul. adapter lagi kasihan. Adapter kan besi ya. Jadi kalau ini gue pakai spacer aluminium lebih ringan. Tapi ya itu tadi ya agak effortnya lumayan lah, manjangin baut roda, bongkar as Benar, belakang, roda agak panjangin baut juga. Nah, tadi kaki yang lo rubah sebenarnya mana ya titiknya? Titiknya itu dia ada di atas per. Di atas per Jadi ini? di atas per ini. Ini per kan Oh. ini bangun, nah di atas ini. Nah ini kalau lihatnya ini besi nih. Oh iya. Nah ini kan support nih atas nih. Nah ini genjelannya sini nih. Kalau ini besi. Jadi dia Oh, naik iya. 5 cm. Jadi si yang naik bukan bodi doang, sasis semua naik ke atas, keangkat semua. Bodinya, belakang pun sama. Berarti kalau per tadi sok ori ya? Sok ori, Cuma- per ori. Cuma belakang doang yang diganti. Mesti ganti sok aja karena kalau dia udah ketarik, soknya kan travel mainnya jadi sedikit tuh. Iya, iya. Lo kan jadi kaku, mobil tuh keras. Kalau Bener, lo bener. kasih sok yang panjang, dia mainnya lebih jauh lagi kan, tetap dia Bener, ngikut. bener, bener. Balik empuk lagi. Keren loh. Belakang tadi pakai sok apa? Fortuner lama. Itu udah plug and play ya? Oh, plug and play. PNP udah langsung. Lebih tinggi, lebih ini. Jadi kalau mau ninggin dia begitu. Per nggak usah lo apa-apain ya? Per nggak usah diapa-apain. Nggak usah. Nih yang gua kalau sana lu tanya, Dad lu ganti-ganti stiker mulu, gua terinspirasi sama doi juga. Ya beneran. Stikernya tuh ada, jadi kelihatannya sesuatu gitu kan. Biar nggak monoton sih. Polos banget, apalagi ini warna putih, kayaknya kok pucet banget gitu. Sempet gua nggak stikernya ini gua. Iya kan? Iya. Albanditos Garage. Namanya tuh pokoknya banyak banget mobil tuh ada stiker ini, tak buatan doi. Ya kan? Putih. Belakang Om. Yes. Perubahannya apa, Jom? Ubahan nih Ini. wing spoiler bagasi ini gue pakai punya yang tipe luxury yang Luxury? tahun muda yang Grand Innova punya. Ini Oke. lebih
lebih gede deh. Gue lebih seneng yang gede-gede. Bener. Tapi emang cakep sih, cakep banget. Ya plug and play langsung. Kalau Plug and misalnya play? bahannya lo beli yang ori yang plastik nih, itu langsung nggak ada ubahan-ubahan apa-apa. Tapi jadi keker loh. Jadi keker Ya, banget. jadi ngisi karena lebih enak aja lah kalau ini yang model lebih, dan modelnya juga minimalis kan, nggak aneh-aneh ya, nggak terlalu fungsional sporty juga. banget nggak. Bener. Dan Elegannya fungsionalnya dapet. dapet juga. Ya air tuh nggak langsung jatuh kemari banget gitu. Kecuali hujannya dari sini, bus gitu kan. Hujan miring. Yo, hujan miring. Hujan dari atas sih masih aman gitu kan. Iya. Apalagi Om? Ini sama third brake lamp ini, sama itu buat lampu mundur. Tambahan juga, ini gua bor langsung di body. Jadi ngebantu sebenarnya variasi, tapi ngebantu juga sih kalau pas hujan lebat gitu ngerem ini terang karena bola lampu gue ganti LED juga. Jadi lebih terang gitu. Sama ini mundur pasti lebih terang gitu kan. Ya bantu fungsinya si kamera mundur juga, kalau gelap malam juga langsung terang. Iya. Gitu. Monitor ya kan. Bener. Dan ini yang dirubah nih ya kan? Ya ini gue cat putih. Tadinya kan chrome juga, Chrome, tipe iya. V dia chrome. Gitu. Sekali lagi lu lihat ya, emang bener-bener berasa jadi ngangkat mobil bodinya. Tinggi. Iya, jadi tinggi. Jadi tinggi banget. Ya, terus knalpot, tailpipe juga gue ganti, gue rubah. Gue model agak samping dikit, kalau lo lihat tuh model gue bikin model kayak mobil Jeep Amerika. Jeep Amerika nih modelnya gini. Nah, dibuang samping dikit, ya kan. Keren Om. Jadi sebenarnya sih modifikasi sih nggak ada yang berat, cuma detail kecil-kecil aja sih yang gue perhatiin di sini, yang gue bikin gitu. Gue cuma takutnya kalau terlalu banyak malah keramaian. Tapi kan sebenarnya itu masalah selera sih orang-orang juga menurut. Tapi kalau gue sendiri pribadi, gue senangnya yang simple aja. Dalam boleh lihat ya? Kenapa? Dalam boleh silakan. Dalam. Yes, pilih gua bisa bedain nih sama Innova standar. Karena gue pernah keliling Jawa tuh pakai Innova standar dulu. Mantap. Ini rasanya lebih tinggi. Lebih tinggi ya? Emang lebih tinggi. View-nya tuh lebih ngena, lebih luas. Iya betul. Jadi soal kondisi sekarang ini, kalau gue jajarin sama Pajero Sport lama, posisi spion sih seimbang rata. Emang rata ya? Terus berasa mobilnya jadi lebih gede ya? Bener. Padahal mobil sama aja. Iya. Terus lu turun dari mobil nih, kayak bodybuilder, badan lu berasa kayak keker gitu. Pasti kayak gue lompat. Tiba-tiba gue jadi laki gitu. Kayak anak-anak itu tuh yang kan. Oh yeah. Ini apa aja lu rubah nih? Jadi kalau interior gue cuma karena sebenarnya kalau tipe V ini itu tipe yang paling tinggi udah ya. Jadi nggak perlu diapa-apain, udah oke lah, udah dashboard udah Indiglo, terus AC juga udah digital, info ini udah lengkap semua dashboard. Jadi terus juga di setir juga udah ada buat ngatur volume audio dari setir semua, controller juga semua. Jadi nggak perlu diapa-apain, cuma paling sentuhannya tuh kayak headrest gue ganti pakai punya model Recaro jaring. Belakang. Oh ini. Dan kebetulan gue dapat mobil ini emang dapatnya udah versi yang captain seat, yang jok tengahnya. Oke. Jadi bisa gue tambahin headrest, cakep tuh. Masing-masing kan joknya kan. Oh iya. Captain seat. Nah tengahnya lo tambahin tuh? Iya, tengah gue tambahin karena kalau gue mau bawa penumpang agak banyak susah, karena kalau captain seat itu tengahnya bolong kan, nggak ada bisa dibuat didudukin, jeblos. Jadi dia buat jalur orang buat ke belakang. Nah ini gue tambahin bisa dibongkar pasang lah. Jadi bisa kalau dipakai ya dipasang, nggak dipakai taruh bagasi joknya yang tengah. Anak kecil cukup lah ya. Dewasa juga pakai kok itu. Oh iya. Bisa. Gitu. Selain lainnya nggak ada ya. Semua gue pertahankan standar karena udah bagus, udah panel wood, udah jok juga blue, udah enak lah, udah nyaman lah nih mobil sebenarnya. Asli ya, tadi gue kelihatan jadi gue gagah di sini. Beneran jadi gagah bang. Keren banget Om. Berasa gue jadi kayak naik SUV, naik SUV rasanya. Jadi asli lo keren lo. Iya Innova gitu. Keren. Nah tadi kan bilangnya mesin lu bilang ini lu iritin, walaupun lu pertama kali pegang Innova, lu berhasil untuk ngiritin, kan? Betul. Lu apain? Kalau mesin apa mau lihat mesin sekalian? Boleh. Yuk, kita lihat mesinnya. Mesin. Yuk. Nah tadi kan lu spill buat ini bisa mobil jadi irit. Nah, ini cakep banget irit, ini. Terus mematahkan stigma bahwa lo irit nggak bisa lari, terus lo kenceng boros, dan modif itu buang-buang duit. Nah iya. Itu sih tetap buang duit juga sih, cuma kita kan press gimana caranya supaya nggak keluar duit banyak tapi enak, bagus. Ya kan, tanpa lo harus ganti jeroan mesinnya, dalamnya lo oprek lo apa, nggak usah.
Sebenarnya mobil ini juga gue baru tahu. Gue kan juga seneng mobil lama, gue nggak ngerti mobil modern ternyata tuh enak banget. Jadi Iya, lu bisa otak-atik harusnya. dari komputernya, dari ECU-nya segala macam lu bisa otak-atik deh tuh. Jadi tanpa lu harus ngerubah internal mesin. Oh iya? Nanti lu cobain sendiri aja. Nah, sebenarnya lu apain aja, Om? Jadi modifikasi ringan sebenarnya cukup ya kalau dibuat di Innova mesin lama nih yang tahun 2009. Dia kan ada beberapa item nih. Kayak misalnya gue urut aja ya. Paling mudah adalah filter udara lo ganti pakai yang model yang istilah orang nyebutnya model racing lah, model yang terbuka ya. Buat open air tuh biasanya, tapi kan kita tetap rantangnya pakai yang orinya, cuma dalamnya aja kita ganti yang model racing yang bisa kita cuci. Nggak usah mahal-mahal, pakai merek yang murah aja. Cukup. Terus kabel groundnya buat kabel massa, itu dibuat stabil listrik, arus listrik ke ECU kemana semacam. Ini ada yang gue pakai yang 5 titik. Ada yang ke dinamo ampere, ke ECU, ke throttle body segala macam, ke throttle valve ini, terus ke AC semua. Jadi fungsi listrik di mobil ini kita stabilin. Yang ini kabel merah ini kan? Kabel merah nih, ini kabel ground, kabel massa, banyak lah di online juga ada. Iya. Tapi masangnya mesti bener ya, jangan sampai korslet, mesti kasih yang ahli lah. Iya. Jangan salah colok. Betul. Terus, nah mobil ini udah pakai katalis. Kendalanya biasanya ada di katalis yang bikin mobil ini nggak bisa lari berat. Katalis itu kan untuk mengurangi emisi gas buang supaya tidak polusi sebenarnya. Nah ini mobil pakai 2 nih yang tahun 2009. Pakai 2, yang satu kita korbanin. Kita copot. Katalisnya copot. Tapi kalau dicopot begitu aja, kemarin pengalaman gue di Hyundai H1 gue, larinya memang enak, tapi boros. Copot kita ganti, replacementnya ada lah di salah satu penjual knalpot aftermarket di Tangerang Selatan. Dia bikin pengganti tabung katalis, dia orang nyebut tabung balik. Nah, itu fungsinya adalah membuat lebih plong, tapi tetap menjaga, maksudnya emisinya tuh tetap bagus lah, nggak perih di mata asapnya. Jadi itu jauh banget, enak banget, lari juga lebih enak. Nah begitu diganti replace, yang satu lagi tetap dipertahankan. Jadi yang diganti yang di depan, yang di dekat mesin aja. Nah penjualnya boleh spill aja? Kalau lo tau Ditam, ya udah. Yang gue pernah kemarin. Pas Ditam, dia masang itu. Terus selain tabung balik itu buat pengganti katalis lah. Nah, tapi yang satu yang di belakangnya dia itu tetap dipertahankan aja. Nggak usah dicabut karena itu jarang mampet, jarang kotor. Biasanya yang depan ini yang kotor, makanya diganti. Terus apa lagi? Selain itu selesai, udah enak. Tapi gue rasa kok masih kurang galak ya gitu kan. Itu bensin juga udah lebih irit lah. Lumayan irit. Gue remap ECU-nya, remap ECU, lumayan nambah tuh, bisa lebih irit juga, tenaga juga jauh. Ibaratnya kalau lo nggak usah gas, lo masuk dia aja udah, ngentak, udah naik tuh, udah tenaganya, udah powernya udah cukup lah untuk ngangkat ban seberat ini tadi yang gue jelasin sama lo, ban roda berat itu, terus irit. Tapi ya namanya iseng ya. Iya. Ada lagi apa? Gue tambahin ini throttle controller. Dia kan model gasnya udah nggak model pakai kabel sling. Iya. Dia pakai kabel, pakai sensor gasnya. Iya. Nah itu yang kita akalin, kita tipu pakai alat itu. Diapain? Control throttle ini itu semacam modul kayak ECU kecil, itu jadi yang dari mesin, dari ECU ke pedal gas kita cabut, masuk ke alat itu baru masuk ke pedal. Jadi dia sebagai relaynya. Iya, kayak relay tambahan. Nah, dia itu ada 11 selektor level, 1 sampai 11. Itu buat sensitivitas gas. Nah, ini lebih responsif, makin tinggi levelnya makin responsif. Nanti lo coba sendiri bedanya. Tambah, jadi lo nggak perlu nginjek pedal gas dalam-dalam, lo dikit aja udah teriak gitu kan? Jadi untuk lo misalnya nyusul tanjakan, lo mau kickdown mesti nginjek dawas dalam barung, turun ke gigi rendah, ini gas dikit, udah turun langsung. Tergantung lo pilih levelnya. Nah, ada lagi nggak rahasianya? Kayaknya itu doang. Udah. Dia bisa luar kota, bisa 110, 111, dalam kota 18 lah. Kondisi macet parah 17. Dari? Sebelumnya 15 standarnya. Ya nggak bisa segitulah. Tapi yang penting kan masih bisa pakai Pertalite. Nggak perlu Pertamax. Jadi intinya yang dirubah itu sebenarnya tadi emisinya ya Om. Semua itu dari ya semuanya sih, dari ECU juga udah gua remap sama itu. Tapi tetap nggak semahal kalau lo ngoprek internal kayak lo polysporting, lo ganti cam racing. Header-nya ini standar, gua kenal apa standar. Tabungnya pun juga tabung standar. Cuma tadi doang katalis aja gua rubah, kasih di hitam, gua pasang replacement resonatornya buat ganti si katalis tadi biar nggak terlalu ngeplong, karena itu kalau nggak diganti lari memang enak banget, cuma boros, nggak ada tahanan deh ibaratnya. Iya, ngeplong.
plong. Itu aja sih tipsnya buat mobilnya. Jadi lo mesinnya sebenarnya kalau sehat udah nggak usah apa-apain aja. Kasih oli yang bagus aja. Saya juga belajar. Kayak gue perlu ada discussion di live gitu kan, tanya jawab. Beneran, dia ilmunya mantep, gila. Belajar juga, baru belajar ini. Kan gue belum tua semua. Iya, ini mobil baru ini. Nyata enak pakai mobil muda. Oh iya loh, yang muda-muda yang enak sebenarnya. Iya. Nah, jadi kita banyak tadi curhat sampai tips triknya keren banget, sumpah. Nah, dari tadi rubahan tadi, udah sekian banyak modifikasi yang lu bilang simple tapi jelimet itu gitu kan. Effort paling berat lu apa sih, Om? Effort paling berat udah pasti bahwa lu tau dong, Innova itu mobil sejuta umat lah. Iya. Orang di mana juga lo mainin Innova, lo mau gaya style apa aja tuh udah ada. Betul. Lo mau yang tinggi juga ada, mau yang ceper, mau velg apa juga udah ada yang pakai ya kan. Yang paling berat adalah pertama itu, lo nentuin di mana lo pingin kelihatan tampil beda, tapi dengan kondisi yang lo modifikasinya minimalis. Tapi lo pengen beda, pengen enak aja dilihat di mobil. Karena tanpa harus kelihatan ngekor orang gitu kan. Benar. Karena kan gue senengnya gue agak yang sedikit nyeleneh, agak beda dikit lah, pengen sama orang gitu kan. Ya, itu susahnya effortnya itu, jadi gue nyari istilahnya konsep lah ya. Konsep, pertama konsep. Kedua tuh adalah pasal tadi, menanggulangi si borosnya tadi. Boros, belet nggak bisa lari. Terus ya itu tadi tuh emang nggak gampang, jadi gue mesti tanya sana sini. Makanya gue bilang tadi kalau modifikasinya ini sebenarnya kalau orang lihat sih sepintas lo nggak ada apa-apain cuma gitu. Sebenarnya nyari untuk jadi seperti ini agak lumayan jelimet juga. Bisa jadi kayak gini gitu. Ini kalau lewat gitu mobil diapain ya? Kok enak lihatnya ya? Tapi kok nggak diapa-apain gitu kan gitu? Iya itu. Ini keren. Detail lebih ke detailnya yang agak sulit Innova itu sebenarnya. Nah, gue pun sekali lagi gue paling ulang lagi. Kuda ngapain sih? Kudanya bersin lagi. Nah, Om, gue paling percaya mobil modifikasi itu pasti punya sensasi yang unik, lucu, gokil. Nah, selama lo pakai mobil ini nih, mobil baru kan bisa dibilang buat lo kan? Iya. Lo dapat sensasi apa sih? Cerita-cerita apa deh gitu? Sensasinya yang gue nggak sangka-sangka memang. Dulu kan sempat gue underestimate. Aduh, Innova mobil maksudnya sejuta umat terus pakainya paling rasanya begitu aja gitu ya. Iya. Ternyata enak banget bro. Kenapa nggak dari dulu? Bukan gue iklan Toyota, bukan iklan gini ya. Cuma memang ternyata ini mobil nyaman banget untuk size-nya, dimensinya, terus buat harian itu cocok banget deh lo buat pakai dalam kota, buat luar kota. Ini ayu aja sih mobil ini. Terus posisi lo nyetir tuh nggak capek. Sama itu nyamannya dapat, kedapnya suaranya juga dapat. Jadi dari kualitas oke sih dengan value-nya segitu ya. Iya. Best for value sesuai lah. Tapi percaya nggak percaya, kita kadang percaya bahwa kalau sesuatu yang rame itu, ya kan, sejuta umat, berarti emang reasonable buat dibeli, bener gak sih? Bener, ternyata dari perawatan, dari semua spare part murah, terus harganya, terus pajak juga nggak terlalu mahal, nyamannya dapat, semua dapat, gitu kan. Buset, jadi oke sih, oke juga, jadi nggak perlu, misalnya apa ya, sama kita selalu nyari kan yang, cari yang jarang, yang rare, yang unik, yang apa sebenarnya. Ini mobil enak banget sih. Kena deh. Kepatil gue. Asli Om, terima kasih banget ilmu-ilmunya. Dan lu yang kayak pakai mau ngiritin ini segala macam dapat harus dari video ini gitu kan. Langsung tanya sama Om Pininger. Jangan tanya gua. Thank you banget Om. Ya sama-sama, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.